saat awal itu nggak boleh. Maksudnya saat awal satu masuk lu di briefing jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Tapi saat DC melakukan itu disalahin. Jadi gini loh, kalau buat gua DC itu sebenarnya nggak salah sih. Misalkan orang itu nonton ini gitu, gua mau minta maaf gitu. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Salam buncit. gokil dah, gokil, kocak lah, pokoknya oke lah. Nih, ini brengsek, punya otak, ngeselin, Pendiam, sebenarnya pemalu, cuman kalau udah ini jadi malu-maluin. dia orangnya baik. Dia orangnya baik, orangnya mau belajar dari kegagalan dan tahu harus berbuat apa. Katanya dia sih dia orang yang ngenin. Pede banget dia orangnya. Tapi yang bener sih, yang ngenin pengen ngomelin dia. Bang Adit tuh waktu itu aku kiranya Bang Adit tuh kayak cuek gitu, terus habis itu kayak galak. Ternyata enggak, jadi setiap hari itu Bang Adit selalu minjemin laptop buat aku sekolah daring. Pemalu dan cengeng, tapi kreatif. Masih cengeng. Jadi cengengnya adalah ketika ada kendala sedikit dia kayak mundur gitu. Cuek, punya pendidikan cukup, ada perhatian terhadap lingkungan. Segera cari pasangan hidup ya. Cari istri, bukan cari pacar. Kalau pengen puas, nanti kalau sudah punya istri, di situ bisa merasa arti kepuasan. cari pasangan hidup, Kasih jodoh. cari pacar. Insya Allah bakal dapat jodoh yang jauh lebih baik juga. Amin. Hai, balik lagi ke Bang Buncit TV bersama saya Vero, dan kali ini kita punya narasumber nih. Gimana kalau kita sebutnya Sinyo aja deh, Sinyo. Nah, Sinyo ini memperkenalkan diri dulu ya. Ayo Sinyo, kita memperkenalkan diri. Copot maskernya. Oh, copot nih. Ya. Nah, Gua Sinyo, udah gitu aja. nggak bisa lah. Gua Sinyo, namanya siapa? namanya Lah, tanggal Ade. lahirnya berapa? Ade Iskandar, lahir 22 Mei 95. 22 Mei 95. Gila, masih muda. Ih, masih muda loh, gila ini. Berondong dong. Berondong. Lahir tanggal 22 Mei 1995. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Langsung. Iyalah, tanya langsung aja. Kabarnya udah gabung di grup KHNA ya, tim KHNA. Itu sejak kapan? Kalau tim KHNA sih gua sejak bulan Agustus atau September tahun lalu. Berarti hampir 1 tahun ya? Ya, hampir 1 tahun. Apa sih rasanya? Gimana sih rasanya? Suka dukanya apa? Kalau boleh tahu, kan kita kan banyak viewer nih. Siapa tahu banyak yang pengen tahu gitu loh. Suka dukanya kebanyakan duka sih gua malah, karena gua single sendiri gitu kan. Dan mereka nih kadang anjing. Jadi kayak pupuk bawang ya? Iya, di Anak mobil bawang. kadang cerita tentang istrinya, dan gue disuruh bawa mobil, ya udah gue bawa mobil aja serius. Jadi udah mereka cerita-cerita tentang istrinya, bangga-banggain istrinya lah, untuk mengojok-ojokin gue buat nikah segala macam. Berarti kan bisa dijadiin buat motivasi lu dong harusnya. Harusnya sih, tapi ya nantilah ke arah sana gue pasti. Tapi happy kan? Happy dong, happy banget sih asli. Happy. Gue di sini belajar buat apa ya, tanggung jawab. Di sini belajar buat tanggung jawab, buat pokoknya lebih dewasa lagi lah. Banyak pengalaman dari tim kayak Pak Dodi, Bang Arif, Pak Daman, dan semuanya tuh yang bisa gue ambil hikmahnya. Meskipun gue dulunya juga ya begitulah gitu, ternyata gue dikumpulin lagi di sini ya
ternyata seru gitu loh. Terus ada nggak maksudnya yang bener-bener yang jadi poin inti lu mengena banget lu masuk ke tim KHRA ini? Ada nggak? Karena gue awalnya gue cuma niat mau bantu orang sih. Gue niat banget buat bantu orang gitu, karena gue merasa apa ya, hidup gue kayak udah yang dulu-dulu nih parah gitu, parah lah. Gue cuma sekarang bukan sekedar sih, gue pengen bermanfaat aja sih. Gue selalu minta buat jadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Pastilah. Amin. Pokoknya asal niat baik itu, semua niat baik pasti hasilnya baik. Amin. Amin. Terus sekarang gue mau tanya nih, agak dalam kayaknya. Arti hidup. Gue boleh ngerokok dulu gak sih? Iya, monggo silakan. Apa, Arti hidup ini menurut lu apa sih? Arti hidup. Arti kehidupan. Buat lu pribadi lah, seenggaknya gitu. Arti hidup itu ya kita gimana ya? Kita lahir di sini. Nah, berarti kan punya tugas. Tugas itu kan ya kita lahir nih. Ini kan menurut gue dunia itu fana sih. Lu mau jadi brengsek apa mau jadi baik gitu. Kalau lu nggak jadi baik ya pasti ada ujiannya segala macam. Ya artinya itu ya, kalau buat gue ya, karena kita dilahirin pasti ada tugas gitu. Buat gue kita harus sebisa mungkin bermanfaat buat orang lain. Keren. Jangan menyusahin, minimal menyusahin orang lah gitu. Jangan bikin sakit hati orang segala macam. Ya mungkin gue pernah bikin sakit hati orang gitu kan. Gue nggak munafik lah, setiap manusia punya salah pasti kan. Tapi sekarang sih gue cuma mau bermanfaat sih gitu. Ya, perjalanan hidup lu kan pasti adalah kegagalan. Yes. Semua orang pasti punya kegagalan. Ya. Boleh tahu nggak? Kegagalannya apa tanya nih? Ya pokoknya ada satu kegagalan, nggak pernah nggak sih ngalamin kegagalan dalam hidup? Asli pernah. Terus ngatasinya gimana? Cara gue ngatasin sih gue gimana ya? Udah gitu aja gitu. Gue berdoa pasti gitu kan. Tapi kalau untuk gue nyesel atau segala macem, ya gue juga nyesel saat gue gagal, gue nyesel. Tapi gue milih sih, sebenarnya itu pilihan. Gue mau di situ terus meratapi kegagalan atau gue mau fight gitu, survive gitu kan. Kalau gue cuma mikir ya, gue gagal nih, gue nggak ada, gue buntu gitu buat kedepannya yang lain. Ya gue bakal di situ terus. Jadi lu belajar dari kegagalan ya? Iya, harus. Yes. Harus. Dan semua orang itu guru buat gue. Karena gue seneng kalau ketemu orang baru itu selalu masangin gelas gitu. Maksudnya masangin gelas, gue bisa ngambil pelajaran dari mereka gitu. Apapun itu. Walaupun gue udah tahu gitu ya, tapi gue ngerasa ya gue pengen humble aja gitu sama orang-orang. Dan setuju nggak nih sama gue nih? Kalau gue bilang orang gagal itu lebih kuat nantinya gagalnya. Orang yang pernah gagal dalam kehidupan. Yes, setuju. Dan gue pernah ketemu orang-orang yang masih muda di bawah gue ya, tapi sifatnya udah dewasa. Gue yakin itu dia orang-orang itu hidupnya berat sih. Yes. Gitu kan. Tapi dia bijak dalam ngomong segala macam. Dan gue salut sama orang-orang begitu. Kebetulan gue juga pernah di jalanan segala macam. Ya udahlah gitu. Asli. Gila lo masih muda, tapi pikirannya keren. Nah terus gue mau tanya lagi nih. Dulu sekolah SMA di mana bro? Sinyo. SMA gue di SMA 1 Tangsel. SMA 1 Tangsel. Kalau orang-orang nyebutnya Panglima 27 sih. Karena dulunya di Jakarta dia, terus perpecahan daerah gitu kan, jadi ke Tangsel, Ciputat dulunya. SMA 1 Tangsel. Favorit tuh, asli. Favorit? Iya. Nah pacaran waktu SMA? Anjir. Langsung ke intinya dong. Masa SMA masa yang paling indah. Pernah. Gua kelas 2 sih pacaran. Ya, terus? Terus apa? Nah, terus sekarang siapa pacarnya?
Iya. Gue nggak punya pacar sih. Oh, masih jomblo. Yes, gue Sinyo lagi kita coba sekarang masih jomblo. menikmati. Pengumuman, Sinyo masih jomblo. Tipe ceweknya kayak apa sih yang lu suka? Tipe cewek, tipenya. Gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nurut sih gue. Yang penting nyambung sama gue, spek sih gitu. Terus buat gue nyaman gitu diajak ngobrol segala macam gitu. Nggak toksik lah orangnya. Yang penting nyaman ya. Yes. Tapi cewek ya? Cewek. Oh cewek. Yang penting Kalau nyaman. cowok tapi gue cewek. juga pengen nganuin si mancek gitu. Sip. Terus kadang kan orang suka bad mood tuh. Bad mood ya? Bad mood lah ya, bad mood kadang juga perasaannya lagi nggak enak aja, Yes, mau yes. ngapain nggak enak, mau ngapain nggak enak. Biasanya lu ngapain? Kalau gue lagi bad kayak mood, gitu. gue diem. Gue diem. Kalau gue bad mood, gue diem pasti. Gue nggak ngebatasin. Gue ngebatasin obrolan gue buat ngobrol buat orang gitu. Gue lebih suka sendiri sih gitu. Berapa lama biasanya Imam kayak gitu? Nggak tentu gue kalau bad mood bisa sendiri. Buset, Iya, lama banget. asli. Tapi gue apa ya? Gue bukan menghindari buat ngobrol sama orang gitu. Tapi gue pengen ditanya orangnya. Jadi Gimana misalkan nih, mau nanya orang gue kalau diem gitu lu kan ya. menghindari omongan lu? Iya. Makanya gue juga nggak ngerti, aneh kan? Lu juga pasti kenal gue aneh gitu. Gue pengen kalau lagi bad mood diem gitu, terus dia ada orang yang ngucuk-ngucuk datang kayak gue lagi ketemu circle teman gue lagi yang dari kecil. Dia datang ke rumah cuma nanya, Bre lu apa kabar gitu. Dan gue langsung anjing lu ya, gue bilang gitu. Lu masih peduli gitu sama gue, sekian banyaknya orang gitu kan. Lu datang tiba-tiba gitu, gue seneng kayak gitu. Tapi gue gak mau ngumbar kalau gue lagi gitu, paling gue diem sih. Atau lagi di aktivitas kayak gue diem aja gitu, gue tidur atau apa, gue takutnya kalau gue ngomong gue marah gitu, atau gue jadi nggak stabil emosi gue gitu aja sih. Terus sekarang kalau ada hal-hal yang bikin orang itu senang, nah bagi lu sendiri hal apa yang bikin hati lu tuh bisa senang, bisa seneng lah, bisa suka lah gitu loh, bisa enjoy lah, nikmatin hidup tuh apa, hal apa? Kebetulan gue anaknya konyol sih, random ya. Konyol dalam arti apa? Bobrok enggak? Yes, ya udah tahu lah lu. Itu lu tahu pasti. Gue tahu lah, lu kan temen gue, lu sahabat gue. Maksud gue ada jokes gitu ya. Kita ketawa bareng, itu udah seneng sih buat gue. Ditanya kabar, pun gue udah seneng. Asli. Kayak Traveling dulu- suka nggak? Wah asli, gue dalam waktu dekat mau naik gunung. Traveling. Di gunung, jangan dulu ya, cuaca lagi kayak gini. Iya akhir bulan sih. Maret juga gue agak naik lagi. Ya doain aja mudah-mudahan. Gunung mana? Kalau akhir Februari ini gue mau ke Pangrango, Gunung Gede Pangrango. Terus bulan Maret gue mau ke Sagara. Sagara itu di mana ya? Sukabumi ya kalau nggak salah. Lupa. Itu ya, gunung ya. Yes. Gue Yes. pengen ngajak adik gue sih yang perempuan, karena gue lagi dekat banget sama adik gue yang perempuan. Iya kan? Adik gue, Oh, lu tau lah adik gue. Iya sih. Yes. terus lu punya cita-cita apa sih sebenarnya? Dulu ya. Dulu nih, ntar gue tanya lagi nih sekarang ini. Dulu. Dulu Kadang gue pengen- ada sekolah tuh kadang gue pengen punya cita-cita apa? SD ya, gue SD gue pengen jadi tentara sih. Nah, Karena gue melihat buat gue tentara itu suatu apa ya, orang yang disiplin segala macam. keren gitu. Yes. Tapi semenjak SMP SMA gitu kan pergaulan gue udah parah lah gitu. Ya itu akhirnya berubah sih. Terus berubah jadi apa? Gak muluk-muluk gue. Apa? Cita-cita gue nih di umur 40-an gitu ya, kalau gue udah punya keuangan cukup gitu atau apa, gue pengen punya wadah sih. Wadah itu dalam arti kebetulan gue pernah ketemu temen adik gitu, anak kecil gitu punya penyakit kelenjar getah bening. Gue pengen punya wadah yang ngebantu mereka nih, dalam arti kayak kesehatan gitu, kalau mereka nggak sanggup untuk biaya. Terus gue pengen
punya sekolah. Gue pengen banget punya sekolah karena gue waktu itu pernah punya project sama orang-orang di senior gue di rumah. Mereka pada pengen ngesain sekolah gitu buat anak-anak yang putus sekolah. Kebetulan di lingkungan gue juga ada banyak beberapa anak yang putus sekolah. Entah itu karena dia bandel, entah itu karena dia biaya. Gue pengen membantu mereka gitu. Maksudnya sistem sekarang ini kan orang sekolah itu lebih dihargai sih dibanding orang yang gak sekolah gitu. Gue pengen banget itu gue punya sekolah, punya kegiatan sosial di situ. Untuk apa? Gue nggak tahu sistem nanti setelah gue umur sekian itu berubah apa enggak, tapi yang jelas gue pengen ada suatu wadah itu. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Yes. Itu baik banget tau gak? Beneran asli. Enggak sih, gue jahat sih. Tujuannya baik banget. Amin, amin. Gue udah gak Cita-cita, muluk-muluk gitu. Suatu cita-cita dan harapan yang jarang banget zaman sekarang ini orang berpikiran ke situ. Iya, Ya. mudah-mudahan terwujud sih. Amin. Terus lu ngerasa nggak karakter lu tuh sebenarnya kayak apa? Bisa nggak menggambarkan gitu karakter lu tuh seperti apa? Gambaran karakter gue parah sih kalau menurut gue. Misalnya orang gak jelas gitu, gue siapa aja gue tegur, gue tanya itu siapa, gue gak kenal goblok gitu, gue cuma menegur gitu. Alik lah orangnya. Keren tau gak? Maksudnya ya enggak sih, enggak keren sih itu. Terus apa kerennya anjir? Intinya mau negor siapa aja gitu loh. Iya tapi kan orang lagi jualan gitu kan. Iya. Ya kan, gue lewat gitu, bang gitu kan. Ya dia nyaut gitu kan. Tapi gue gak tahu dia siapa gitu, maksudnya. Tapi sebenarnya lu tahu nggak? Itu berarti banget buat mereka. Percaya nggak sama lu? Ya gue nggak tahu sih itu. Ya, iya. Maksudnya ya mungkin dia ngerasa, wih gue ada yang negor atau apa gitu kan. Tapi buat gue itu suatu kejahilan atau keisengan sih gitu kan. Gue juga nggak jelas, gue kadang mood gue kadang berubah gitu. Kalau gue udah pagi udah kesel gitu kan, ya udah gue seharian udah diem gitu. Biasa gue diem atau Bosanan nggak? gue senang. Gue anaknya suka apa ya? Nanti kalau punya ceweknya harus pinter-pinter bikin lu nggak bosan. Enggak, ya. Anjir. Ini cowok Gemini. Oh. Wow. Suka Memang untuk- Gemini itu ramah dengan semua orang. Tukang Percaya, tebar pesona. baca deh itu Gemini. Iya, tebar pesona iya. Tapi setia. Percaya sama gue. Ya kan? Bilang iya. Anjing, gue dibacain, gue digocek. Terus lu suka makanan kayak apa sih? Hah? Makanan apa? Makanan apa yang lu suka? Makanan. Hmm. Makanan gue pecak ikan, gue suka banget. Bokap gue, nyokap gue kalau bikin pecak ikan pasti orang pertama yang ditawarin itu gue. Lu suka pedes ya? Asli. Iya. Sama sama gua, suka pedes. Nah Dan sekarang juga CS. sekarang CS. Kapan-kapan kita makan bareng. Oke, nanti pulang dari sini kita ngopi ya. Sip. Terus kalau gue mau tanya nih, lu kalau milih pasangan, ya jawab dengan jujur. Lu pilih pasangan cewek itu yang kaya, cantik, seksi, tapi badannya bau, keteknya bau, ya? Atau lu pilih pasangan yang biasa aja, gendut, nggak pinter, tapi setia banget sama lu. One, two, three, cepet tahan. Yang kedua sih, gue karena buat gue kalau namanya Yang kedua, bener ya? Yang Yes. kedua ya? Yes. Bener ya? biasa aja. Terus Iya, Gendut. nih biasa aja gendut, Hah? nggak pinter, Iya. tapi setia. Intinya tuh cewek setia banget. Yang lainnya whatever lah, I don't care. Sekarang Yang gini penting- loh, Intinya tapi setia. fisik itu kan bisa berubah. Iya nggak sih? Kalau lu merasa Iya, nggak sih fisik? tapi kan bisa biasanya cowok kalau ngeliat cewek itu kan dari fisik dulu pertama, nggak mungkin lah. Bohong banget kalau cowok Oke, oke. tertarik sama ininya dia, apa ya, pemikirannya dia, tabiatnya dia. Kalau pertama kali kan pasti fisik. Iya, gue tahu gitu kan. Tapi kan dengan cara kita komunikasi sama itu orang, gitu kan, kita tahu jadi karakternya itu orang gimana. Gue nggak tahu nih, yang cantik, seksi segala macam ternyata toksik kan, gitu kan. Ya gue buat apa gitu kan? Gue nggak pengen yang kayak gitu. Buat terus yang ngomongin setia gitu kan. Terus apa? Ya setia itu kan pasti pasangannya selingkuh atau apa? Mainstream banget nggak sih lu buat selingkuh?
Kalau buat gue sih mainstream. Kenapa nggak cuma kita mempertahankan yang buat setia gitu segala macam. Gue gampang, gue deket orang tuh gue gampang. Lu tau lah gue gimana. Gue tahu. Buat deket sini tuh gampang kan asli. Tapi buat ngejalin gitu, gue susah. Karena gue nggak gampang banget buat. Kecuali gue udah bilang, gue pilih lu ya udah gitu. Jadi Dia pokoknya yang setia ya Iya. penting ya. Yang Asli. setia. Oke. Banyak kok cewek yang masih Amin, setia. amin. Zaman sekarang masih banyak. Gak tau kalau cowok ya. Terus, gue dengar lu pernah jadi DC ya? Oh ya, DC itu kan apa? DC debt collector. Desk collection Oh, sih. debt collection. Ya karena gue di belakang meja gitu. Oh, bukan debt collector ya? Bukan, kalau debt collector itu yang ke lapangan. Oh, yang ke lapangan. Berarti ini debt collection yang di belakang meja. Kapan itu? Terakhir gue 2018. 2018. Itu terakhir. Maksudnya terakhir awal masuk. Oh, awal masuk itu Agustus 2018. 2018. Agustus Terus apa Juli gitu. sampai 6 bulan sih inget gue. cuma 6 bulan. Yes. Kayak masih percobaan ya. Iya. Nah, itu awal mulanya gimana? Kok bisa jadi DC? Itu parah sih, maksud gue lagi masa-masa apa ya waktu itu gue lagi gabut. Gabut apa sih? Eh, Mungkin gabut banyak itu yang nggak gua tahu ya nggak- gabut itu apa ya. Gue nggak tahu apa yang harus gue kerjain, project gue masih ngambang lah saat itu gitu. Dan gue butuh uang juga saat itu, dan uang gue udah menipis. Gue pernah punya aplikasi pay letter gitu ya. Awalnya. Lalu tiba-tiba gue nggak bayar nih, gitu. Pay letter. Gue di WhatsApp sama DC. Kalau dia bakalan ke rumah, itu kan gue suatu hal yang buat gue ya anjing gitu kan. Gue nggak takut sama DT-nya, tapi gue takut orang tua gue gitu kan. Setelah kayak gitu ya gue bayar lah tuh pakai uang 9 gue bayar. Gak lama, sebulan kemudian lah kira-kira om gue nawarin gue kerja. Om sendiri. Oke. Adanya bokap. Ya. Dia lu mau kerja nggak gini gitu. Kerjanya cuma nagih via telepon dan WhatsApp segala macam. Gue bilang, keren. Kayaknya nih kemarin gue nagih nih sistem kayak gini gitu. Yaudah boleh gue kirim CV lah segala macam. Niat gue awal karena gue pernah ngobrol sama temen gue yang IT. Gue pengen jebol ini sistem. Gue brengsek, setan gitu. Gue pengen jebol ini. Gue menaruh CV, terus dia terima dong. Diterima di resepsionis. Gue lagi ngumpul tuh orang-orang yang ngelamar di situ. Gue dianggap paling muda. Gue ngerasa gue paling muda di situ. Ternyata gue paling tua di situ. Hah? Iya, gue paling tua di situ. Berarti masih muda-muda. Masih muda-muda banget itu anak-anak yang baru lulus sekolah. Ya, gue nggak mau nunjukin gue umur gue segitu ya. Gue bilang gue mau gerbang lah segala macam. Gue di situ gue nanya di resepsionis, ada aplikasi ini nggak gitu kan, ada gue tuh. Ada di sini vendor kata gitu. 34 aplikasi campur legal ilegal. Gue langsung bilang sama teman dekat gue yang ngelamar, maksudnya gue baru ngobrol, cabut tuh duduk. Kenapa? Gue punya aplikasi ini, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak bakalan ketahuan. Oke lah, gue berani-beraniin kan. Gue masuk jadi DC. Tandem itu latihan ke beberapa orang gitu kan, cara nagihnya gimana, sistemnya gimana, liatin. Dari situ gue belajar, oh caranya gini sih. Gue udah dendam banget, saat itu sih gue dendam gitu. Tujuannya dendam tuh. Tujuan gue dendam, gue gabut sebenarnya. Gue nggak ada niatan gue jadi DC, tapi gue dendam saat itu. Terus boleh tahu nggak salary-nya kan? Salary di atas UMR Jakarta, UMR Tangerang Selatan sekitar 38 ke atas. Lumayan ya. Lumayan. Buat anak-anak yang lulus, Iya. baru lulus tuh lumayan. Lulus. Terus kan banyak kan sekarang ini ya, apalagi sekarang dulu juga pasti banyak nasabah yang gagal bayar. Yes. Istilahnya itu gagal. Itu ngadepinnya gimana? Cara gue DC Iya. sebenarnya nggak dihadapin sih. Mereka itu yang gagal bayar itu kita harus pintar ngomong sih.
kan desk collection. Ya, kita harus pinter ngomong dan kita harus pinter makan. Kita dituntut untuk makan di situ. Dituntut buat makan. Sebulan pertama itu gue di aplikasi ilegal. Bisa sebutin nggak? JJpedia. JJpedia. Gue nggak tahu aplikasi itu masih ada apa enggak. JJpedia. Kebetulan gue dekat sama leader gue. Leader gue cewek di bawah gue gitu. Dan semua itu dia tuh orang pertama yang tahu gue itu umurnya sekian karena om gue cerita sama dia gitu. Dia manggil gue bang segala macam. Gue dikasih template nih sama SPV gue, sebar data. Gue ngomong sama leader gue itu parah sih, buat gue itu gue parah saat itu. Maksudnya gue sebar data, gue makan orang dengan segitu. Gue tapi template itu gue nggak pakai, template yang maling mas segala macam. Gue bilang sama leader gue nggak bisa kayak gini. Dan itu nggak masalah bagi mereka. Ya gue cuma ngobrol sama leader gue nggak bisa kayak gini. Gue nggak mau, gue nyebar data dengan cara kayak gini. Kalau mau, gue mau ubah. Kalau boleh gue pengen ubah. Tolong sampaikan bla 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 bla. Kalau ada masalah, kalau ada itu hubungi lanjut. Ada nomor WhatsApp gue di situ, kayak gitu. Dan itu udah buat gue. Oh yaudah lu kata dia gitu, lu atur aja gitu. Leader gue untungnya baik ya gitu kan. Baik ya. Ngerti lah gue gitu. Gue nggak tahu karena gue lebih tua dia jadi ngormatin gue nggak pengen kayak gitu sih. Tapi lo tetap atasan gue. Caranya dia tuh caranya gue nih bikin dia setuju gitu. Dan akhirnya diterapin ke anak-anak yang lain. Dan kayak gitu. Berarti kata-kata yang tagihan desk collection itu yang lewat WA, SMS itu adalah kata-kata yang memang sudah baku dari. Iya. Udah dari SPV bukan leader. DC yang buat ya sebenarnya. Bukan, itu udah dikirim segala macam. Berapa banyak tuh? Biasanya ada fitur yang ditagih setiap hari. Data ya di sistem gua itu saat gua megang data itu ada 300-an 300 data dan setiap hari itu masuk sekitar 10. Maksudnya yang udah keterlambatan sekian kan udah pasti udah kebuang. Nah masuk lagi 10 gitu. Oh gitu. Pokoknya 300 itu harus gua tagih. Itu satu DC ya? Satu DC. Ada target kerjanya nggak sih? Banyak. DC itu? Banyak. Ada target call. Target call itu gue nelpon sehari ini dari 300 data itu harus berapa menit? Harus berapa menit? Oh harus berapa menit? Harus berapa menit? Harus berapa menit itu kan berarti nyambung. Yes. Dan kita harus telepon semuanya berarti. Dari 300 data itu. Terus ada target pembiayaan, payment. Sehari itu ditargetin berapa? Misalkan dari cash gua 10 kan, baru new cash gua 10. Utang berapa dikali berapa persen? Ada bonusnya? Kalau di tempat gua nggak ada saat itu. Jadi bonusnya diberikan bulanan. Maksudnya bulanan, lu masuk sebulan full, maksudnya selain hari libur ya, itu dibayar. Bonusnya hanya itu kehadiran ya. Kalau lu satu hari itu sakit izin alfa, ya udah itu bonusnya hilang. Oh, kalau tidak mencapai target? Nggak ada. Nggak ada. Paling teguran doang. Paling kalau nggak mencapai target sendiri sih sama leader. Tapi kalau untuk apa? Reward itunya pribadi. Itu bukan dari itunya, biasa dari SPV gua ngasih sesuatu gitu, barang entah apa gitu. Dulu ada berapa sih DC itu di sana? Wah banyak, gila. Banyak ya? Banyak. Di aplikasi, di tim gua ya, gua kebetulan kapten tim. Jadi ada SPV, leader, kapten tim. Kapten tim itu membawahi 5 orang. Kapten tim itu ada berapa banyak? Ada 5-6. Itu dibawahi sama leader. Itu dibawahi sama SPV. Satu aplikasi itu aja bisa 30-40 orang. 30-40 orang. Wah, banyak. Satu aplikasi. Kalau boleh tahu, kita sebutin daerah aja ya. Dulu Mangkal di mana? Biasanya. Mangkal? Iya Mangkal maksudnya. Kantor stay gua. Kantornya. Di Bintaro. Oh daerah Bintaro. Di Bintaro. Daerah Bintaro. Sektor 9 lu tau lah. Sektor 9, gua tahu sih sebenarnya. Gua tahu. Di Bintaro sektor 9 di Pasar Modern udah gitu aja. Nah, Pasar Modern di sektor 9 Bintaro itu banyak banget DC di situ. Dia stay di situ. Terus
Itu kalau kan kadang kan ada yang galbah itu banyak, ya kan? Itu datangnya tuh ke rumah, memang sih ada yang datang, ada yang enggak. Itu kira-kira berapa lama waktunya? Gue pernah ngobrol ini juga ke aplikasi yang ada orang lapangannya. Dia bilang gini, aplikasi legal. Ilegal itu nggak ada. Aplikasi legal itu bilang, gue nanya, lo ada orang lapangan ya? Ada. Gitu. Gue pengen tahu dah, berapa lama sih lu datang ke nasabah gitu? Wah bang, gue seminggu aja data gue dari orang lapangan. Seminggu gagal bayar. Gagal bayar langsung dikasih ke. Ada orang lapangan, tapi tetap penagihan via Deskol tuh tetap. Oh, makanya gue bilang, apakah pinjol itu sebanyak itu orang lapangan? Ya gue bilang gitu kan, gue mikir kan. Dan ini pinjaman kayak gini, gue punya teman beberapa yang ngambung. Dan mereka malas sebenarnya dengan kayak gini. Ya bukannya apa ya, mereka tuh juga merasa ini tuh penyakit sih gitu. Berapa kali tuh biasanya datang berulang-ulang? Ada nggak berapa kali berulang-ulang? Apa orangnya sama? Apa ganti orang? Yang lapangan? Kalau kemungkinan sih ganti orang. Mereka pertama nagih nggak dapet, pasti mereka ganti orang. Setahu gue gitu, karena gue pernah datang 2 kali. Ya, dua sendiri didatangin DC ya? Keren. Terus pribadi lu sendiri takut nggak sih dosa jadi DC? Takut. Lu tau gak sih, gue cerita sedikit nih. Kenapa gue bisa resign? Saat itu gue resign, gue sempat terlena dia 3 bulan 4 bulan jadi DC tuh, gue sempat terlena. Maksudnya gue nyaman lah di situ. Tapi gue ngerasa setelah itu gue mikir-mikir, kok gue jadi kayak ngebawa masalah, ngebawa kantor ke rumah gitu. Maksudnya masalah kantor, gue sering kesel di kantor, gue target segala macam. Gue bawa ke rumah nih, kayak gue marah-marah di rumah atau segala macam gitu. Gue ngerasa kepikiran sih gitu. Di waktu 6 bulan, ya akhir-akhir lah, akhir-akhir gue riset. Gue pernah nelpon, gue di aplikasi legal nih, itu udah gue ada di aplikasi legal. Gue cuma sebulan doang di aplikasi legal. Di aplikasi legal itu, gue nelpon kontak darurat. Gue inget banget itu perempuan ibu-ibu ngomong gini ke gue, Mas, saya bakalan bayar utang saya. Gue ngomong baik-baik gitu, masih gue masuk ke pembicaranya, karena kalau orang otot itu nggak bakal bayar. Terus dia ngomong gini, Mas, saya bakalan bayar utang anak saya. 2 kali lipat gaji Mas juga saya bayar. Sekarang juga kirim nomor rekening Mas. Tapi saya minta 3 hal dari Mas. Yang pertama, tolong balikin anak saya Mas. Anak saya kabur dari rumah, meskipun bukan dari aplikasi Mas. Yang kedua, tolong balikin kerjaan anak saya, karena anak saya itu dipecat kemarin karena sebar data segala macam. Yang ketiga, tolong balikin hubungan anak saya sama orang-orang Mas, karena anak saya malu nih sebar data dan segala macam. Di situ gue kayak nggak kepikiran buat gue ngeblank gitu. Harusnya bisa gue jawab saat itu, tapi gue mikir gila gitu. Gue nggak tahu terlepas dia benar atau enggak ya, gue nggak tahu gitu. Tapi menurut gue, ngomongnya sih agak kayak apa ya, kayak orang pengen nangis gitu. Di situ gue nggak tahu gue netesin yang mana. Gue bilang, gue langsung nyamperin SPV gue. Kebetulan SPV gue tuh seumuran sama gue gitu. Dia langsung, gue ngomong tuh ke dia, bro, gue bilang tuh, gue resign. Oh, sebelumnya gue jawab dulu ibu itu, ibu nggak usah bayar ya di aplikasi. Ibu udah nggak usah bayar di aplikasi saya. Saya tulis keterangannya Mas. Bisa begitu? Keterangan doang. Iya, keterangan. Jadi selanjutnya di DC selanjutnya tuh nggak ditagih. Oh gitu. Mungkin uangnya itu belum masuk ke sistem atau apa gitu kan. Gue berharap itu nggak ditagih, tapi karena di situ ada tulis keterangan lunas. Gue langsung nyamperin SPV gue, bang gue resign.
lah lu kenapa gitu. Perasaan gue lu tuh pengen diangkat jadi leader gitu. Lu pengen gue promosi jadi SPV juga buat aplikasi ini. Berapa gue bilang lu pengen resign. Ya kenapa, alasan lu resign tuh apa gitu. Gue nggak gituan, gue langsung bilang gue pengen kuliah gitu. Gue pengen kuliah lagi gitu. Lu yakin belum? Gue tulis surat resign, tanda tangan sama dia ngomong, dia langsung ngadepin ke manajer gue Cina, 4 orang asli sana dan nggak bisa bahasa Indonesia. ACC langsung di ACC dengan alasan gue itu di ACC. Terus dia ngomong, yaudah deh lu 5 hari lagi ya gitu di sini gitu. Pokoknya di 5-6 bulan itu gue udah kayak mager kerja di sini. Asli gue langsung gimana ya? Gue pengen orang itu, kalau misalkan orang itu nonton ini gitu, gue minta maaf gitu. Maksud gue mudah-mudahan ketemu gitu. Itu sih. Amin. Gila. Jalan Tuhan emang nggak ada yang Iya, ini ya. iya. Tapi emang mama nggak ada matinya. Gua nggak tahu ya, Ibu iya. kan berarti Iya, yang ibu. menyadarkan dirimu kan. Ya itu dengan kata-kata kayak gitu tuh kayaknya gue ngerasa anjir, gue langsung ngeri banget. Anjir, gue udah pas di BC Saat itu udah banget ada gitu. perasaan malu. Ada gue saat itu diomongin di lingkungan gue bahwa ini gitu, nggak lepas dari dulu mantan tidak begini sekarang jadi kerjanya begini gitu. Wah itu sih gue sih muka tembok gitu, tapi efeknya ke nyokap gue, ke bokap gue, ke keluarga gue tuh kayak, lu ada masalah apa sih sama gue gitu sampai ngomong-ngomong ke nyokap gue gitu kan. Gue maksudku gue gak pengen ngelibatin mereka. Itu sih. Emang ya, alhamdulillah ya, Yes. sekarang intinya udah bisa keluar dari, ya kita bilang itu suatu hal yang bisa benar-benar merugikan orang lain, ya kan, dan udah bisa melalui itu semua. Yes. Di situ gue langsung mikir, gue mau ketemu orang-orang yang gak baik, yang gue salah dengan gue, udah gue kasih tahu DC itu begini. Karena gue juga sempat dendam sih sama manajer gue. Asli fighting dan nggak maksudnya fighting semangat. Oh, untuk yes, memperjuangkan itu. asli. Fighting gitu. Iya. Sekarang balik lagi ke DC ya. Iya. Tuh DC itu kan dulu tuh kan suka ngancem-ngancem. Iya. Itu bener nggak sih ancamannya itu ancaman kayak nanti mau datangin polisi lah, lalu hukum somasi lah, apa? Intinya gini, DC ya, selama dia ngancam via WhatsApp, telepon, SMS, itu bohong. Dia mau ngancam ke rumah, dia ngirimin foto lagi di dekat rumah, atau dia foto lagi di jalan dalam mobil, itu sebenarnya hoax. Itu DC yang sama kayak gitu. Oh, banyak kan ambil dari Google ya? Yes, itu orang-orang di belakang meja yang kerjanya nelfon WhatsApp gitu. Dan itu nggak usah takut. Berarti DC itu nggak bakalan bilang. berarti DC itu kalau nagih marah-marah itu acting apa? Acting ya? Kalau acting sih enggak sih. Di sana tuh kantor gua saat itu nggak kondusif sih. Maksudnya nggak kondusif tuh gua lagi kerja, lagi orang gitu. Nggak heran tuh gua banyak orang yang marah di sana. Banyak misalnya tuh di belakang gua. Pekerjaannya itu kan dituntut buat marah-marah. Yes. Itu memang udah di briefing ya? Yes. Udah diajarin kan? Jadi Lu mesti gini. saat gua interview atau apa SPV gua ngajarin juga pelatihan segala macam, cara menjawab orang kayak gimana. Biasanya berapa lama tuh dia neror? Tugas mereka meneror yang galbay itu berapa lama? Untuk aplikasi apa nih? Yang Legal atau ilegal? ilegal lah, misalnya ilegal. Sebenarnya itu kalau di ilegal ya, seminggu itu data itu udah nggak ada. 1 sampai 7 hari nih. Setelah 8 hari itu udah nggak ada di sistem. Nggak tahu ya, sekarang nggak tahu ya. Tapi saat waktu itu gua survei ke beberapa aplikasi ilegal, sistemnya tampilannya doang yang beda. Tapi kalau untuk
8 hari itu udah beda, udah case-nya itu udah pindah banget. Pindahnya maksudnya udah nggak ada di DC gua nih. Menurut gua tim gua ya. Menurut gua 8 hari udah kayaknya udah nggak ditagih deh gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada orang yang 8 hari masih ditagih lewat WA dengan itu mungkin yang dari pusat ya, karena gua vendor ya. Karena gua vendor, jadi menurut gua ya vendor juga ilegal kayaknya nggak banyak banget sih DC-nya. Iya. Bisa nggak itu cuman robot aja sistem? Oh enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi robot yang nagih gitu? Enggak ya? Kalau robot mungkin telepon kayak suara halo, mungkin itu doang sih. Atau SMS. SMS itu bisa. Tapi kalau WhatsApp itu nggak bisa dong. Di legal aja ya. Di legal lagi tuh leader itu ada 4 tim. S1, S2, M2, M3. Di sekolah S1, S2. Iya, S1 itu keterlambatan 1 sampai 10 hari waktu di aplikasi legal gua. Itu legal ya? Legal. S2 itu 11 sampai 30 hari. M2 itu 31 sampai 60 hari. Itu 60 hari itu udah berhenti tuh. M3 itu 61 sampai 90 hari. Itu doang. Selebihnya dari 90 hari itu gua nggak tahu. Masih ada di sistem tapi nggak keluar. Kalau kita search via nomor telepon, via nick itu masih ada. Tapi sebenarnya 90 hari itu setahu gue udah nggak boleh lagi. Dan gue pernah di briefing nih, DC itu nggak boleh ngirim foto KTP walaupun ke nasabahnya, karena itu melanggar. Foto KTP nasabah itu sendiri maksudnya? Ke nasabah, walaupun ke nasabahnya itu sendiri. Berarti nggak boleh sebar data? Itu sebarunya nggak boleh. Makanya kok banyak DC yang melanggar dan itu disahin. Nah itu jadi PR deh. Iya, makanya maksud gue tuh kayak lembaga-lembaga pemerintahan tuh yang mengatur kayak gini ya. Buat gue bullshit sih. Kenapa gue bilang bullshit? Gue pernah dikunjungi satu lembaga itu ke sana gitu ya. Ya mereka pasti dapat uang dong, gitu kan. Tapi mereka itu, gue kira mau sidak gitu ya. Buat gue itu nggak fair sih. Kita aplikasi legal nih, diem di situ kerja. Tapi aplikasi ilegal dipulangin semua. Buat gue apa sih lu faedahnya kayak gitu? Maksud gua gini, lu datang, lu nggak ada konseling atau apa gitu kan, nggak, harusnya lu sidak segala macam tuh, lu kasih tahu nih di sini kayak gini. Tapi menurut gua lu nggak fair kayak gini, kantor gua tuh nggak fair menurut gua. Dan itu kayak sistemnya sistem baku banget sih, aturan baku. Gua anaknya anarkis soalnya, gua nggak bisa dengan peraturan baku, gua berontak gue ngeliat kejanggalan, wah gue bikin rame lu gue. Moga-moga bisa kedepannya lebih baik ya. Gue malah pengennya hancur gue. Ya lebih baik buat orang banyak maksudnya ya. Ya entah itu hancur, entah itu apa, yang penting buat orang banyak, buat orang-orang kita juga baik. Asli. Itu nama-nama yang di DC, yang di WA itu, nama sama foto itu asli gak sih sebenarnya? Bohong, semuanya itu bohong. DC itu nggak akan ada yang berani pakai nama asli dan foto asli. Karena waktu itu ada yang foto di WA, dia pakai PP-nya ganteng banget. Bohong juga. Ada yang serem, ada yang ganteng. Ada yang cantik juga. Berarti mereka ngambil dari Google ya? Iya. Entah itu selebgram juga bisa, entah apapun itu banyak. Foto itu banyak yang buat dijadiin pada DC. Gue kaget, selebgram juga pernah nagih gue. Gila gak sih? Gue bilang gue follow itu ya sama mereka yang foto-fotonya dipakai itu. Ya harusnya sih kalau mereka mau bisa. Nggak ngeh kali ya, nggak ngeh kalau gitu. Atau mungkin mereka nggak punya utang jadi nggak pernah ditagih. Iya benar sih. Tunggu mereka punya utang sama pinjol. Terus masih ingat nggak nama lu dulu jadi desa? Nama gue Pablo. Gue bisa menjadi dua orang saat itu. Gue bisa menjadi Pablo dan menjadi Indah. Nama gue Indah, cewek. Jadi gue nagih secara halus dengan foto profile yang, kalau cowok nih, gue WhatsAppnya pakai Indah. Tapi karena dengan kayak gitu kan menarik. Profilnya ambil dari mana? Ada foto profilnya atau enggak? Ada, cuman gue lupa gue ngambil dari mana gitu saat itu. Instagram. Itu emang dilarang sama pihak vendornya untuk menampilkan nama asli dan foto asli atau gimana? Atau memang itu emang nggak mau nampilin aja,
Apa ada ketentuan nggak dari Ada yang atasan? pernah enggak gini, sebenarnya nggak ada ketentuan gitu itu. Terserah lu mau pakai apa segala macam. Tapi semenjak kita datang jadi DC dan kita dikasih tahu DC itu bakal dibikin malu. Pernah ada kejadian DC itu ketahuan dan itu dibikin malu di kereta. Jadi dari situ ya, belajar Iya. dari situ ya. Dan itu sih gue pernah nanya, itu pertanyaan apa ya buat gue QC di sana yang apa ya nge-briefingin gue segala macam. Kita itu ini tuh mereka ini nasabah dilindungi segala macam undang-undang hukum. So, gue bilang, gue nanya dengan pertanyaan gue sederhana. Seandainya kita ketahuan kalau kita DC dan kita dipermalukan di umum, apa bentuk perlindungan hukum buat gue? Dan gue bilang gue nggak mau. Kalau misalkan kita dibikin malu kan kita saat itu gue mindset gue cuma cari kerja, cari uang, cari nafkah. Ada nggak apapun itu yang melindungi kita gitu? Nggak bisa jawab dong, gue bilang. Gue bilang lu kok nggak tegas sih? Gue bilang gitu sih gue. Ya, kok nggak tegas sih? Lu kan gue kerja di PT lu nih, masa lu nggak ngelindungin gue? Itu biasanya punya berapa nomor sih? Biasanya itu? Oh banyak sih. Banyak. Penyakitnya DC itu satu. Makanya gue bilang nih, lu kalau di kalian nih semua sahabat kunci, kalau kalian di WhatsApp sama DC, blokir. Kenapa gue bilang blokir? Setelah kita blokir itu masuk ke spam di WhatsApp. Dan nomornya itu nggak akan bisa dipakai buat WhatsApp lagi. Oh gitu. Iya, karena gue sekali gue jadi DC itu bisa sehari itu 15 nomor gue beli buat WhatsApp ya. Kalau buat nelpon itu dari sistem. Tapi kalau buat WhatsApp itu gue beli nomor. Gue nggak pernah mau pakai nomor pribadi saat itu. Pernah nggak diancam? Pernah. Sama diminta. Pernah. Terus gimana rasanya? Ya, gue ngerasa gue salah sih di situ. Gue nggak tahu ya sebelumnya penagihannya kayak gimana dan akhirnya gue jadi gue diancam, gue dimaki-maki. Gue pernah nelpon suara knalpot motor, gue pernah nelpon suara ayam diangkat tapi suaranya suara ayam. Itu sih pernah. Yang kayak gitu-gitu mah harus biasa sih jadi DC. Pokoknya jadi DC itu harus siap sakit kepala sih kalau kita duduk pakai earphone gitu kan, mata ke komputer gitu, udah susah buat nongkrong. Itu jam kerjanya jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa? Gue masuk 8:30. Iya. 8:30, ya jam 1 istirahat lah. Jam 1 belum 12 jam 1 istirahat. Kalau target full achieve itu 5:30 boleh pulang. 5:30 boleh pulang. Office hour-nya sebenarnya jam berapa sampai jam berapa? Ya setengah. 5:30. Berarti yang aku dengar ya dari viewer semuanya ya, yang di IG ini. Oh kalau di tempat gue ya, gue nggak tahu di tempat lain. Kalau di tempat gue saat itu kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ini bergambar aja sama Iya, sini iya. nih. Banyak sekali DC yang masih nagih itu di jam 8 malam, jam 9, kadang jam 12. Itu gimana? Apakah itu robot atau gimana Gini, sistem? kalau menurut gue kalau bahas kesana ya, sekarang itu DC itu banyak yang WFH. Iya. Mungkin ya, gue nggak tahu. Mungkin mereka dikasih akses di rumah buat login sistem. Setahu gue dulu gue nggak bisa login sistem di rumah. Buat login sistem dan mereka tuh kayak gabut gitu dan mereka nagih di rumah. Setahu gue kayak gitu ya. Menurut gue nih. Kalau office hour ya itu jam segitu harusnya. Mungkin kalau dengan cara dia jam 8 dan segala macam itu mungkin dia di rumah kerjanya, mungkin dia lagi nggak punya apa-apa, dia nagih gitu. Tapi kalau ketentuan dari OJK itu nggak boleh, jam 8 itu maksimal penagihan. Makanya itu dulu kan di briefing juga kan, penagihan dari jam berapa sampai jam berapa aku dikasih tahu. Itu DC yang istilahnya rada-rada bandel ya. Iya. Dan kita bisa Dan itu nggak ada laporin, tindakan ya. buat Kalau kayak gitu kita bisa laporin. Yang legal loh, kita bisa legal nih sekarang. Iya, lu bisa laporin. Tapi sekarang ada nggak tindakan tegasnya? Gue pernah kok ngelapor. Dan buat gue jawabannya bullshit. PR OJK nanti ya. Berarti PR OJK. Lembaga itu loh. Iya.
Terus keluarga sebenarnya tahu nggak sih masuk DC? Tahu. Terus? Gue cerita ke nyokap. Kalau DC itu begini. Sebenarnya nyokap gue juga kayak larang gue sih buat kerja ke sana, cuma karena nyokap gue juga pernah ditagih utang gue juga gitu. Ini cara kerjanya. Suatu saat gue bilang sama gue, suatu saat gue bakal resign. Entah dengan sengaja atau tidak sengaja, entah dengan gue buat kasus atau enggak. Ya kata nyokap gue, ya udah jangan jadi masalah. Lu masuk baik-baik, gue baik-baik. Terus tadi kan udah bener ya bilang ya kalau DC ilegal itu kan kata-katanya kasar, bener-bener kasar. Saya pernah juga sih ya, gue itu intinya mengalami itu, dan teman-teman juga banyak yang nggak tahu bagaimana kata-katanya. Semua buat binatang itu keluar. Yes. Ya, semua itu sebenarnya disuruh kan, memang ya disuruh seperti itu. Harusnya Kebun sih nggak binatang boleh. sampai kebun binatang. Harusnya sih nggak boleh, tapi saat awal itu nggak boleh. Maksudnya saat awal, saat lu masuk lu di briefing jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Tapi saat DC melakukan itu disahin. Disahin. Berarti sebenarnya ada pembenaran. Iya, ada pembenaran. Ya maksud gua, ya buat gua mereka itu nggak tegas itu dalam menindaklanjuti. Intinya yang penting lu dapat duitnya, Ya. yang penting lu bisa Ya. nagih apapun caranya. Lu dapat payment ke gua gitu kan. Kalau ilegal, enggak, kecuali iya. ilegal tuh nggak datang ke rumah. Iya. Ya. Lu dapat payment, ya lu bakal gajian gitu. Oh gitu. Ada yang model kayak gitu sih, setahu gue. Lu nggak dapat payment, ya lu nggak dapat duit. Berarti sekarang intinya kalau DC itu nagih, neror kita yang galbay itu dengan kata-kata yang tanda kutip kebun binatang ataupun pemaksaan, pengancaman, apalagi diabaikan saja. Yes, gue pernah. Enggak sih, sekarang Tapi gini. paling mengesalkan buat DC itu kalau nih gue nagih nasabah gue, paling kesel tuh lu respon mereka tuh seperti apa? Ya lu harus punya jiwa ngeselin. Gue pernah, nih gue jujur aja, gue pernah ditagih di aplikasi itu lah, yang Paylater itu. Dia nelpon gak pakai sistem, karena gue tahu dia nelpon gak pakai sistem, nomornya udah aneh tuh. Nelpon gue angkat. Sebelumnya pakai sistem dengan bahasa kayak gitu lah, marah-marah juga. Tapi kan masih sopan, maksudnya nggak ada kebun binatang gitu. Setelah itu dia ganti nggak pakai sistem, biar nggak kerikot. Kalau pakai sistem kan kerikot. Dia langsung ngomong ade monyet gitu, ade monyet, ade anjing. Gitu. Gue bilang, gue langsung jawab aja, gitu kan. Cie nelfon anjing gitu. Pokoknya lu harus punya jiwa ngeselin, tapi kalau misalkan lu kepancing, buang energi lu sih buat lu. Oh gitu. Itu yang paling mengesalkan. Iya. Bukannya diblokir aja langsung. Ya bisa diblokir Nggak juga, usah dijawab. lu nggak ada akses, mereka nggak ada akses jadi lu gitu. Tapi kalau lu mau iseng gitu kan, kalau gua kan orangnya easy going aja gitu, bodo amat lu mau ngomong apa. Gua bikin kesel lu harusnya. Ya target gua DC itu stroke gua gitu. Karena kenapa mereka cuma duduk berapa sekian jam, dia dengerin earphone, marah-marah segala macem, dia kaku lah, lu leher belakang tuh sakit kepala segala macem. Ya minimal harus stroke lah gitu loh. Dengan cara apa ya, lu bikin kesel dia. Nah, terus Kayak gue pernah denger dulu. Anjir. off the record. Iya. Udah pernah kok di share, Iya. ada. Terus masih inget nggak nama supervisor lu sih? Apa sebutin aja. Supervisor gue namanya Ade juga. Oh, Ade juga. ada juga. Iya. Umur berapa? Sama kayak gue. Anjing. Sama. Masih muda ya? Masih muda gitu. Tapi Gila. kebetulan dia tahu gue seumuran sama dia gitu, dan dia tahu gue kuliah di mana segala macam, dia kayak respect gitu sama gue gitu. Gue mau resign, gue dipeluk sama dia. Gue ada masalah waktu itu, gue dipeluk sama dia. Gue ada masalah, gue dipanggil ke ruang manajemen. Maksud gue nih orang nih asik sih sebenarnya. Nggak ngejar target lah ke gue. Lu bodo amat lah mau kerja kayak gimana katanya gitu. Pernah gue ditolong sama dia itu juga. Jadi gini loh, kalau buat gue DC itu sebenarnya nggak salah sih. Iya. DC itu sebenarnya korban kalau buat gue. Gue ngeliat DC itu korban tuntutan hidup.
kayak mereka nggak bisa kerja di mana-mana. Ada kok beberapa yang tua dan mereka milih ini gitu, milih ini buat itu. Tapi mungkin sistemnya mereka dari dulu ya, dulu diajarin begini, jadi suatu kebiasaan gitu. Sekarang kalau DC ngeluarin kata-kata kasar segala macam, perusahaan tanggung jawab, nggak ada yang tanggung jawab. Mereka lepas tangan, cuci tangan pokoknya. Pengalaman lo nih ya di situ, itu DC lebih banyak yang baru keluar dari sekolah, Yes. graduate gitu, atau lebih banyak yang orang memang lagi nggak punya pekerjaan? Karena kan kata lu masih muda-muda. Ada sih presentasenya sekitar 60-40 yang baru sekolah, yang baru lulus sekolah. 40 itu yang udah sekitar umuran 2 segala macam. Ada yang tua juga. Ya banget ya, diajarinnya sudah teriak-teriakin orang, masih muda. Gue langsung pernah bilang sama mereka, lu kalau nggak kuat di sini udah cabut gitu. Ngapain pertahanin ini, masih muda gitu. Masih banyak jalan gitu. Gue bilang gitu udah. Dan suatu saat gue bakal cabut, gue nggak bakal disini terus. Gue bakal hancurin mereka, gue bakal pinjemin gue gitu. Ini pertanyaan yang hampir ke ujung ya. Yes. Pelajaran apa yang lo petik dari lo jadi DC? Pelajaran Untuk pelajaran apa ya? Pelajaran yang mungkin buat lo pribadi, maksudnya Ya pokoknya kalau Gua lu belajar. nggak siap buat ngutang di pinjol ya, janganlah gitu. Maksud gue ini loh, pinjol itu DC-nya begini gitu. Suatu hal yang wah. itu kan buat orang lain, Ya, itu pesan buat orang lain, ya. buat diri pribadi. Maksudnya gue masuk ke sini, gue dapat pelajaran ini, Baik gitu loh. gitu. Ya Nggak baik. nggak ada. Buat gue tuh, gue kan bilang gue di situ tuh nggak niat sebenarnya. Gitu. Nggak ada pelajaran yang bisa gue petik, cuman ya dengan cara bisa komunikasi aja sebenarnya sih. Ya pokoknya ya gue cuman pesan sih, nggak semuanya DC itu jahat sih. Ada beberapa orang yang gue temuin itu baik sih. Maksudnya dengan cara penagihan mereka juga, ya caranya mereka gitu. Bodoh amat mereka nggak dapat payment apa enggak, yang penting gue udah kerja gitu. Dan gue tanya segala macam. Pernah gue nanya, lu tuh nggak takut ini kerja di sini, lu masih orang tua lu uang kayak gini? Gue cuma nyari uang di sini, gue cuma nyari nafkah gitu. Urusan itu gue serahin sama Tuhan gitu. Ya buat gue itu apa ya? Jangan ngejudge semua DC itu sama gitu. Iya. Mereka tuh tuntutan sebenarnya, tuntutan. Bukan gua ngebela mereka ya, mereka juga. Ya gua kalau lu jangan nganggep gua ngebela DC atau DC ini nanti nontonin lu bakalan seneng gitu. Enggak, anjing gua mau nyamperin lu gitu. Gua tahu kantor lu semua. Gue ikut ya kalau nyamperin. Asli, ayo gua ajak lu ntar. Kita matiin KRA ya. Asik. Terus ini terakhir ya. Udah cepet banget gitu doang nih. Ya, kan katanya mau sholat Jumat. Oke. Ya, terakhir nih, gue mau tanya pesen lu buat DC-DC yang di sana yang masih jadi DC sebagai mantan DC. Kan sekarang nih sebutannya mantan DC nih, bener kan? Nah, pesan lu apa? Desain bego, ngapain? Kerja begitu. Desain aja. Ya kalau misalkan ya lu pasti orang nggak semuanya tentu dikasih nasihat bakalan kena ya. Tapi menurut gua kalau ada hal sesuatu tawaran yang lebih baik itu dalam arti bukan masalah materi ya. Lu bisa ngambil pengalaman lain atau yang lain gitu. Lebih baik lu keluar gitu. Kasihan gitu. Kasihannya saat orang-orang itu nanti lu bakal ngerasain jadi orang-orang itu, atau siapapun orang terdekat satu ngerasain itu sebelum itu kejadian, namanya lu resign gitu. Itu nggak yang bisa dibanggain sih gitu. Lu bangga jadi DC, lu mau kerja jadi DC, lu mau ngomong orang-orang itu jadi DC. Oke lah, itu bicara mencari nafkah, tapi masih banyak cari nafkah yang lain. Moga-moga didengerin ya. Asli. Amin. Sinyo, Yeah. thank you banget. Oke. Thank you banget waktunya. Sinyo Ade Iskandar. Umurnya pokoknya tanggal lahir 22 Mei
1995. Masih kado ya, jangan lupa lu. Bintangnya Gemini. Viewers masih jomblo. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Kali ini narasumber kita semoga bermanfaat buat semuanya. Dan kita salam Buncit. Nama lu siapa? Anjir. Sinyo Edan. Lu nggak pakai baju itu kan? Apa tuh? Lu nggak pakai baju itu kan? Pakai baju ini anjir. Gua nggak bawa baju. Goblok. Emang ngapa? Hah? Emang ngapa? Yang keren dikit ngapa? Pakai apa ke? Jas ke? Enggak.